Allah berfirman dalam Quran, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Pengingat kita hari ini adalah tentang malam yang pasti akan kita alami itu. Malam itu datang tanpa keraguan. Hanya Allah yang tahu kapan. Dengan setiap tarikan napas kita, malam itu semakin dekat. Itulah malam pertama di dalam kubur. Saudara-saudaraku seiman, kita semua tahu bahwa kita akan mati. Keluarga, orang-orang tercinta, dan teman-teman kita akan menyolatkan jenazah kita. Mereka akan membawa kita ke pemakaman. Mereka akan menurunkan kita ke liang lahat. Mereka akan sedih. Beberapa akan menangis. Tapi pada akhirnya, anak-anak akan pergi. Orang tua akan pergi. Pasangan hidup akan pergi. Teman-teman akan pergi. Saudara yang paling dikasihi pun akan pergi. Dan kita akan ditinggalkan sendirian sepenuhnya. Setelah semua orang pergi, Nabi Muhammad SAW memberitahu kita akan ada azab kubur, tekanan kubur. Setiap orang di kubur itu akan mengalaminya. Bagi seorang mukmin, tekanan itu akan seperti pelukan lembut seorang ibu yang lama tidak bertemu anaknya penuh kasih sayang. Tapi itu akan terjadi. Lalu kita akan mendengar langkah kaki keluarga dan teman-teman kita yang pergi meninggalkan kita. Kemudian, dua malaikat akan datang. Mereka akan mendudukan kita dan menanyakan 3 pertanyaan. Pada saat itulah Allah berfirman, siapa yang teguh pendiriannya di dunia, yang berjuang untuk mendapatkan ridanya, akan diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Malaikat itu akan bertanya, siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa lelaki yang diutus kepadamu ini? Bagi mukmin yang teguh, jawabannya akan mudah. Robku adalah Allah. Agamaku Islam. Lelaki yang diutus kepada kami adalah Muhammad, utusan Allah. Setelah lulus ujian ini, perintah datang dari Allah membawa 5 kabar gembira bagi orang beriman. Kubur, yang bagi kita seperti lubang gelap, akan dihiasi dengan perhiasan dari surga. Orang itu akan diberi pakaian dari pakaian surga. Sebuah pintu ke surga akan dibuka untuknya. Dia akan merasakan anginnya dan mencium wanginya yang harum. Kuburnya akan diluaskan sejauh mata memandang. Dia akan diberikan kabar gembira tentang ridha Allah dan tentang surga itu sendiri. Kita akan sendirian di kubur itu. Dan menurut hadis, apa yang akan tinggal bersama kita? Setelah kabar gembira ini, seorang lelaki berwajah sangat tampan, memakai pakaian indah dan beraroma wangi akan datang. Orang di dalam kubur itu akan bertanya, kamu siapa? Wajahmu sangat baik, baumu sangat harum. Dan sosok itu akan menjawab, aku adalah amal baikmu. Aku adalah syalat yang kamu dirikan. Aku adalah zakat yang kamu berikan. Aku adalah Quran yang kamu baca dan kamu hafal. Aku adalah puasamu. Aku adalah perjuanganmu di jalan Allah. Aku adalah 2 rakaat salat sunnah yang kamu kerjakan di tengah malam. Inilah teman yang akan menemanimu sampai hari kiamat. Namun jika kamu meninggalkan dunia ini masih bergelimang dosa tanpa taubat nasuha kepada Allah, maka inilah akhir yang mengerikan yang mungkin menantimu. Setelah keluarga pergi dan kubur tertutup, kamu akan menghadapi 3 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Lidahmu yang dulu fasih berbohong dan bergosip akan gagap. Kamu tidak akan bisa menjawab dengan benar. A. Aku tidak tahu. Atau kau akan salah menjawab. H. Aku tidak tahu. Pada saat kegagalan itu, sebuah pintu ke neraka akan dibuka tepat di kuburmu. Kamu akan diperlihatkan tempatmu di neraka. Dan kamu akan diazab di dalam kubur itu sendiri. Amal burukmu akan menjadi temanmu berwujud. Makhluk-makhluk mengerikan
dan menyedihkan yang akan menyiksamu dengan dosa-dosa yang dulu kamu nikmati. Kubur itu, alih-alih menjadi taman surga, akan menjadi liang azab, sempit dan panas membara, menekanmu dengan kesakitan yang tak terbayangkan. Kamu akan berteriak minta kesempatan kedua, tetapi jawabannya akan bergema dalam kegelapan. Kesempatanmu adalah kehidupan yang baru saja kau sia-siakan. Azab ini akan berlanjut sampai hari kebangkitan. Saudaraku yang dikasihi, setiap kali ada orang meninggal, ingatlah ayat di mana Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Aku akan meminta pertanggungjawaban setiap orang tentang apa yang telah diperbuatnya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala hal, karena hanya itu amal kita yang akan menjadi satu-satunya teman di tempat yang sempit dan sunyi itu. Kita harus bertanya pada diri sendiri, teman seperti apa yang kita inginkan? Kita mungkin berpikir, ya Allah, kembalikan aku. Coba sekali lagi. Aku janji akan memakai hijab dengan benar. Aku akan syalat tepat waktu. Aku akan bersedekah. Aku akan baca Quran. Aku akan berbakti pada orang tua. Kembalikan aku. Tapi Allah berfirman, cukup. Kamu sudah diberi banyak waktu. Kamu sudah diberi banyak peringatan, banyak ceramah, video, dan pengajian. Setiap itu adalah panggilan untuk kembali kepada Allah. Dan kamu terus membisikkan pada dirimu, masih banyak waktu. Nanti saja aku kembali kepada Allah. Dan kemudian malaikat maut datang. Dia tidak mengirim SMS, email, atau telepon. Dia datang tiba-tiba. Kecelakaan mobil, tenggelam, sakit parah. Jadi, saudara-saudaraku, inilah waktunya, inilah saatnya untuk menjadikan malam pertama di kubur itu sebagai malam terbaik kita. Mulai dari sekarang, hentikan segala hal yang bisa merusak malam itu. Hentikan riba, hentikan judi, hentikan minuman keras, hentikan khianat dan perzinaan, hentikan merokok, hentikan berurusan dengan menjual atau membeli yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan di samping sebuah kuburan dan berkata kepada para sahabat, kalau orang di dalam kubur ini diberi kesempatan untuk kembali ke dunia dan diberitahu dia bisa memiliki seluruh dunia atau syalat 2 rakaat saja, menurut kalian apa pilihannya? Beliau bersabda, dia akan memilih untuk syalat 2 rakaat. Renungkanlah seluruh isi dunia atau 2 rakaat salat. Begitulah berharganya nilai amal kita di tempat di mana tidak ada harta, jabatan, atau nama keluarga yang bisa menolong kita. Hanya iman dan amal kita. Persiapkanlah malam pertama kalian. Mulailah dari hari ini.